Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hasanah, CGP Angkatan 4 Kabupaten Cilacap, dari SD Negeri Ciklapur 4, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang akan saya lakukan pertama kali adalah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kepala sekolah, karena beliau merupakan pemimpin dan penanggung jawab di sekolah. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada rekan guru atau teman sejawat. Yang ketiga, menerapkan pada diri sendiri. Yang keempat, lakukan sosialisasi pada komunitas praktisi seperti KKG. Yang akan saya lakukan adalah menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan yang terdiri dari yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam langkah ini, kita mengidentifikasi dan memastikan masalah yang kita hadapi ini benar-benar berhubungan dengan aspek moral, bukan hanya sekedar berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Yang kedua adalah menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dalam proses pengambilan keputusan yang baik, kita membutuhkan data yang lengkap dan detail. Apa yang terjadi di awal, bagaimana hal itu terkuak, dan apa akhirnya yang terjadi. Data-data tersebut sangat penting dibutuhkan karena dalam dilema etika itu tidak bersifat teoritis, namun ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang mempengaruhi situasi tersebut, sehingga data yang detail akan menjelaskan alasan seseorang melakukan hal tersebut, melakukan sesuatu, dan bisa juga mencerminkan kepribadian seseorang. Langkah berikutnya adalah pengujian benar atau salah. Pengujian yang pertama adalah uji legalitas. Apakah dalam situasi tersebut ada pelanggaran hukum atau tidak? Ketika terjadi pelanggaran hukum, berarti kasus tersebut merupakan rujukan moral. Dalam hal ini berarti benar versus salah. Kita harus mengambil keputusan yang benar. Nah, ketika kasus tersebut merupakan dilema etika, berarti merupakan benar versus benar. Uji berikutnya adalah uji regulasi atau standar profesional. Ketika situasi itu tidak melanggar hukum, maka kita bisa menguji berikutnya adalah uji regulasi. Apakah terdapat pelanggaran kode etik atau standar profesional atau tidak. Yang ketiga adalah uji intuisi. Langkah ini mengandalkan tingkatan perasaan dan intuisi dalam merasakan apakah ada yang salah dengan situasi ini. Langkah pengambilan keputusan berikutnya adalah uji publikasi. Jadi dalam hal ini, apa yang kita rasakan bila keputusan yang akan kita ambil itu dipublikasikan melalui media cetak maupun media elektronik, apakah kita merasa nyaman atau tidak. Yang kelima adalah uji panutan atau idola. Dalam hal ini, idola kita atau panutan kita itu akan mengambil keputusan yang bagaimana. Yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam situasi tersebut, itu mengandung paradigma yang mana, karena paradigma itu sendiri itu terdiri dari 4, yang terdiri dari individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Dalam pengambilan keputusan itu ada 3 prinsip. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Dalam mengambil keputusan, seringkali ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Terkadang kita perlu mencari opsi di luar dari 2 pilihan yang sudah ada. Kita bisa bertanya pada diri kita, apakah ada cara lain untuk berkompromi dalam situasi ini? Terkadang akan muncul penyelesaian masalah yang kreatif dan tidak terfikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Terakhir, yang ke-9 adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kita merefleksikan keputusan yang kita ambil, apakah sudah tepat apa belum.
saya akan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran mulai saat ini, ketika saya mengalami dilema etika, kemudian ketika ada teman sejawat yang sekiranya membutuhkan bantuan saya, kemudian ketika terjadi masalah di sekolah maupun masalah pribadi, kemudian saya juga akan menerapkan pengambil keputusan untuk diterapkan di dalam kelas. Orang yang akan mendampingi saya yang pertama itu adalah sesama CGB. Kenapa saya mengutamakan CGB? Karena dalam hal ini mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan yang sama. Kita itu sudah dalam satu visi, jadi kita akan mudah untuk saling berbagi. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah selaku penanggung jawab dan pemimpin di sekolah. Kemudian rekan guru atau teman sejawat. Demikianlah demonstrasi kontekstual ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.